Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Start News kembali menyambangi Anda di program Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan ini. Belum lama ini, Polres Mandailing Natal merilis data penindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten ini kurun waktu Januari hingga Oktober 2021. Ada 67 kasus dan 90 tersangka yang berhasil ditangkap. Akan tetapi, yang berhasil diseret ke meja hijau hanya 50 kasus atau 75%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, penindakan kasus narkoba di Madinah mengalami penurunan dari aspek kuantitas. Tahun 2020, Polres Madinah melakukan penindakan sebanyak 103 kasus dengan jumlah tersangka 146 orang. Itu artinya ada penurunan jumlah penindakan sebanyak 36 kasus atau 37% pada tahun 2021. Tim redaksi Start News menghadirkan sikap redaksi untuk pekan ini dengan judul Dilema Pencegahan Narkoba di Madinah. Begitu juga jumlah tersangka pada tahun 2021. Ada 90 tersangka kasus narkoba yang berhasil diamankan atau berkurang 56 tersangka dibanding tahun 2020, sebanyak 146 tersangka. Pada tahun 2020, Polres Madinah juga berhasil menyita barang bukti berupa daun ganja 101,9 kg, pohon ganja sebanyak 15.005 batang, biji ganja sebanyak 1,27 kg, dan sabu seberat 139,98 gram. Memang terjadi penurunan kasus dari aspek kuantitas. Akan tetapi, masalah peredaran narkoba di Kabupaten Madinah yang madani ini boleh dibilang masih menjadi momok yang menakutkan. Disebut menakutkan karena barang haram itu mengancam keberlangsungan masa depan ratusan ribu generasi muda di bumi Gordang Sambilan ini. Yang membuat miris, mayoritas pengedar dan pengonsumsi narkoba itu berstatus pengangguran, padahal masih dalam kelompok usia produktif 36 hingga 50 tahun. Ironisnya lagi, sebagian warga yang terjerat kasus narkoba itu bekerja sebagai petani yang semestinya jauh dari masalah pelanggaran hukum. Terlepas dari kuantitasnya yang masih terbilang banyak, kita layak mengapresiasi upaya Polres Madinah dan BNNK Madinah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Lembaga penegak hukum itu sudah berupaya maksimal memutus simpul-simpul peredaran narkoba di Madinah dengan memetakan status pelaku mulai dari bandar, pengedar, pengguna, dan sumber barang haram tersebut. Meski begitu, kita menyadari upaya memberantas peredaran narkoba bukanlah semata tanggung jawab pihak kepolisian. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk memberangus peredaran barang haram itu di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab itu tentunya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Dalam konteks pemberantasan narkoba, kita sepakat upaya mencegah lebih baik daripada menindak. Sebagai masyarakat anti narkoba, kita mendukung upaya polisi mencegah peredaran narkoba dengan mendirikan kampung tangguh narkoba di beberapa wilayah yang rawan peredaran barang haram ini. Melalui program Kampung Tangguh ini,
sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat boleh jadi berjalan efektif, sehingga masyarakat juga punya tanggung jawab dan timbul kepedulian untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Peran aktif pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk mencegah peredaran gelap narkotika. Melihat peredaran narkoba di Madinah yang pelakunya mayoritas pengangguran, fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus berupaya maksimal membuka lapangan kerja yang legal untuk mengurangi jumlah pengangguran di Madinah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, jumlah pengangguran di Madinah pada tahun 2020 mencapai 13.397 orang. Selain membuka lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran, pencegahan juga dapat dilakukan melalui proses rehabilitasi para korban narkoba. Sebab, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan, pengguna narkoba di setiap kabupaten kota dengan kategori 1 gram ke bawah untuk jenis sabu, 5 gram ke bawah untuk ganja, dan 8 butir ke bawah untuk ekstasi wajib menjalani proses rehabilitasi. Berdasarkan regulasi dalam peraturan polisi itu, 3 hari setelah pemakai narkoba ditangkap harus menjalani proses asesmen. Setelah itu, pemakai narkoba akan dilimpahkan ke lembaga rehabilitasi milik swasta. Saat menjalani rehabilitasi ini, pemakai atau keluarganya harus membayar 3,5 juta rupiah per bulan. Itulah yang menjadi kendala di Kabupaten Madinah ini. Mayoritas pemakai narkoba yang tertangkap berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Sementara di Kabupaten Madinah tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah untuk membiayai proses rehabilitasi selama 3 bulan tersebut. Itu sebabnya kita mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai proses rehabilitasi bagi para korban narkoba. Dengan begitu, setelah melalui proses rehabilitasi, kita berharap para korban narkoba tidak lagi tergoda untuk menikmati sorga sesaat itu. Semoga. Demikian sikap redaksi menyikapi isu dan peristiwa yang menjadi pembicaraan di ruang publik masyarakat Mandailing Natal dari sudut pandang redaksi Start News untuk pekan ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Kembali kami ingatkan, jangan lupa protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hindari kerumunan. Jika memang tidak diperlukan, tidak usah bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan. Tim redaksi Start News, pimpinan redaksi, penanggung jawab Saparudin Ade Siregar.